Kemudian sebelum azan zuhur kemarin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, untuk jadwal sholat zuhur hari ini Jumat 2 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1447 Hijriah, yaitu pada pukul 11.57. Sekali lagi, untuk jadwal azan zuhur hari ini yaitu pada pukul 11.57. Kemudian juga satu imam sholatib Jumat kali ini yaitu Al-Ustaz Kuswaini, alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Dan insya Allah untuk imam khatib Jumat depan pada tanggal 9 Januari 2026 pada tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah, yaitu Ustaz Juju Al-Ghifari Al-Ghifari. Kami sampaikan kepada jamaah yang masih berada di luar masjid, yang masih berada di ruangan, untuk meninggalkan kembali ke masjid karena untuk azan zuhur kurang dari 10 menit lagi. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh jamaah yang masih berada di area luar masjid agar segera datang ke masjid karena azan zuhur kurang dari 10 menit lagi. Kemudian kami sampaikan kepada jemaah yang sudah berada di dalam masjid yang masih berada di belakang, silakan untuk bisa mengisi shop yang terdepan terlebih dahulu agar menyempurnakan untuk salah satu amal terbaik di sholat Jumat. Berikutnya kepada jemaah yang membawa komunikasi, mohon sementara waktu dinonaktifkan atau di-silent agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah. Berikutnya kepada jemaah yang berada berdekatan dengan tempat infak, mohon untuk dapat menggeserkan tempat infak guna memberikan kemanfaatan, memberikan kesempatan kepada jemaah yang berinfak. Berikutnya dapat kami sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini memasuki tahun baru 2026, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup. Dari kesempatan hidup inilah kita masih banyak untuk berbenah diri, tentu saja menjadi orang yang lebih baik di hadapan manusia dengan akhlakul karimah dan bermanfaat bagi sesama, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang lebih baik dengan kualitas ibadah dan amal solehnya. Karena suatu saat nanti kesempatan hidup ini yang merupakan rezeki yang Allah terakhir berikan kepada kita akan berakhir. Namun yang sudah kita pahami di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan, di antaranya surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap kita yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dalam hal ini juga diingatkan di dalam surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Kalau hari ini kita masih dapat berkumpul, hari ini kita masih dapat berkumpul dengan teman, sahabat, bahkan keluarga, besok lusa tidak ada yang tahu. Sebagaimana Allah menegaskan, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang terjadi hari esok, yaitu kematiannya. Hari ini masih bisa berkumpul, besok lusa tidak ada yang menjamin bahwa kita masih hidup. Oleh karena itu, di kesempatan saat ini kita masih hidup, kita manfaatkan terus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kapan dan di mana saja kita berada. Dan jangan sekali-kali kita wafat kecuali kondisi kita dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah bahwa di hari ini kita masih hidup, dikarenakan kita saat ini oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk berusaha semaksimal mungkin, berusaha seoptimal mungkin untuk membebaskan diri kita dari bahaya api neraka. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum naro. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan berusaha untuk menjaga diri kita, bahkan ahli kita, keluarga kita dari api neraka. Karena kita saat ini masih hidup. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada satu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 26. Fa aina tadhabun, hendak kemana kamu akan pergi? Pertanyaan ini sangat sederhana tapi menggugah ke dalam hati kita. Hendak kemana kamu akan pergi? Dan setiap kita pasti ketika akan bepergian akan ditanya, dengan siapa kamu pergi? Bekal apa yang sudah dipersiapkan? Dan berapa lama kamu di sana? Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita ketika kita hari ini kita masih hidup, hendak kemana kamu pergi? Allah bertanya, fa aina tadhabun. Pertanyaan ini tentu saja harus dijawab, dan tidak ada jawaban yang paling tepat kecuali jawabannya di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 46. Ilallahi marji'ukum jami'an, hanya kepada Allah marji'ukum, tempat kalian jami'an semuanya. Ayat ini menjelaskan ikhwatu iman, kemanapun kita pergi keluar kota, bahkan pergi ke luar negeri, mengarungi lautan, terbang bersama pesawat, ujung-ujungnya akan kembali akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa dunia tidak bisa dijadikan tujuan segala-galanya ikhwatu iman. Tapi kenyataannya banyak manusia, bahkan saudara-saudara kita yang lupa diri, lupa daratan. Dunia terkadang dijadikan segalanya. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya dunia itu dijadikan sarana dan prasarana untuk menggapai ridho Allah, ampunan Allah, untuk akhiratnya, tujuan akhirnya. Karena di dunia ini tidak akan merasa cukup, tidak akan merasa puas. Orang sudah punya sepeda, ingin punya mobil, mobilnya satu, ingin dua, masih punya uang, beli pesawat, bahkan kalau perlu kereta api pun dibeli. Cuman di mana jalannya? Nah, ini artinya manusia tidak akan pernah puas. Ada seorang petani yang ditanya pagi-pagi, sudah makan? Pak, mau kemana pagi-pagi? Sudah makan. Untuk apa makan? Supaya saya kuat, punya tenaga. Lalu sudah kuat, punya tenaga, untuk apa? Saya untuk mencangkul. Di mana? Di sawah. Untuk apa? Menanam padi. Padinya untuk apa? Untuk dimakan. Setelah dimakan untuk apa? Supaya kuat, punya tenaga. Untuk apa? Untuk mencangkul. Di mana? Di sawah. Untuk apa? Menanam padi. Padinya untuk apa? Untuk dimakan. Terus itulah kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, surat Al-Hadid, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ayat 20 diakhiri ayat itu setelah Allah menjelaskan bahwa kehidupan dunia itu yaitu tempat laibun walahun, tempat permainan dan senda gurau, kadang-kadang yang melalaikan. Wadinatun, kehidupan dunia itu adalah perhiasan. Di situ ada anak, di situ ada istri, di situ ada harta, tahta dan lain sebagainya. Itulah dunia.
dan dunia adalah untuk berbangga-bangga tentang sesuatu hal, bahkan untuk berlomba-lomba tentang anak dan harta. Tapi ingat kata Allah, ibaratkan hujan yang turun kemudian melihat para petani, melihat tanaman hijau rano, tapi akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanaman itu menjadi kering, kuning, dan akhirnya hancur lebur. Itulah kehidupan dunia. Tapi di akhirat Allah memberikan gambaran, di situ ada yang namanya adabun syadid, yaitu siksaan yang sangat keras. Tapi di situ juga ada wa maghfiratun minallahi wa ridwana, ada ampunan dan ridhonya. Dan ditutup dengan ayat yang tadi, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya yang menipu dayakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertanyaan kedua, orang yang bepergian, dengan siapa kamu pergi? Allah pun akan bertanya ketika kau dipanggil, kita dipanggil oleh Allah, dengan siapa kamu pergi? Dan tidak ada jawaban yang paling tepat adalah Rasulullah menyatakan yatba'ul mayyita salah satun, yang mengikuti si mayit itu ada 3: ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Hartanya, ahlinya, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun, yang 2 akan kembali, yang 1 tetap mengikutinya. Yarji'u ahluhu maluhu wa yabqa amaluhu, yang 2 itu akan kembali, yaitu keluarganya dan hartanya. Dia yang tetap mengikuti si mayit atau kita meninggal, yaitu amaluhu, amalnya. Bagaimanapun kita ikhwatu iman, cintanya kepada keluarga, cintanya kepada anak dan istri, bahkan cintanya kita, sayangnya kepada harta yang diupayakan susah payah, semuanya akan meninggalkan kita. Hanya 1 yang nanti akan terbawa oleh kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amaluhu, yaitu amalnya, baik amal soleh ataupun amal jahatnya atau kemaksiatannya. Oleh karena itu, ketika orang bepergian, tentu saja ikhwatu iman, itu membutuhkan sebuah bekal. Bekal apa yang sudah dipersiapkan tergantung bepergian. Di dunia saja bepergian ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan barangkali atau lebih. Tentu saja bekal pun harus cukup. Jangan sampai bepergian 1 minggu, bekalnya hanya 1 hari, bekalnya bepergiannya 1 bulan, bekalnya persiapan hanya 1 minggu. Tentu saja akan sengsara dalam perjalanan. Bagaimana halnya ikhwatu iman berperjalanan bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah mengingatkan apa bekalnya. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik perbekalan kembali lagi kepada ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang paling mulia dan tidak ada orang yang paling bahagia, dan orang yang merupakan dijamin ahli surga adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan hari ini kita mempersiapkan bekal untuk kematiannya nanti, sehingga nanti kita bertemu berkumpul lagi dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan harta yang Allah titipkan, menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.